Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat saat ini kami boleh kembali bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi terang bagi langkah-langkah kami. Pimpin kehidupan kami, pimpin hamba yang membawakan firman-Mu, dan pimpin juga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan sama-sama buka dari 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita semua lebih dahulu. Sebab itu berkumpullah para tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah pemerintahan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Saudara, dalam kehidupan saudara, pernah enggak saudara punya rencana baik untuk orang, punya maksud baik kepada seseorang, entah itu mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, atau keluarga kita, atau mungkin rekan kerja kita, dan kita punya rencana yang baik sekali buat mereka. Kita sudah siapkan rencana yang luar biasa buat mereka ke depan, supaya mereka menjadi berhasil, supaya mereka punya kehidupan yang lebih baik, supaya mereka juga sukses gitu ya saudara. Tapi waktu kita sedang mempersiapkan rencana itu, waktu kita sedang menyusun itu, waktu kita sedang membawa mereka untuk masuk dalam rencana itu, supaya mereka berhasil dan sukses ke depan, di tengah jalan mereka menolak saudara. Dan mereka tidak ingin dipimpin sama saudara lagi, tidak ingin diajar sama saudara lagi, bahkan tidak mau ada dekat dengan saudara lagi. Apa yang saudara rasakan kalau hal itu terjadi pada saudara? Mungkin kita akan marah, kita akan kesal, kita kecewa, dan kita mungkin berpikir, "Sudahlah kalau begitu, saya tidak akan urus kamu lagi, saya tidak akan pimpin kamu lagi, kamu berhasil tidak berhasil terserahlah, saya tidak peduli lagi." Itu kita mungkin saudara, mungkin saya lah akan lakukan itu ya. Nah, tapi hari ini kita belajar begini saudara, apa yang kita alami itu dialami oleh Allah. Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Allah begitu menyayangi mereka, menjadikan bangsa Israel umat pilihan Allah. Ada banyak hal yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Sudah banyak mujizat yang dilakukannya. Dan banyak peperangan dan kemenangan yang dilalui bangsa Israel oleh karena Allah yang menolong mereka. Mereka ada di tanah Kanaan pun, di tanah perjanjian pun, menikmati susu, madu, anggur yang berlimpah-limpah, itu juga karena Allah. Dan Allah masih punya rencana yang panjang buat bangsa Israel ini. Namun apa yang terjadi saudara? Di Samuel 8 tadi kita baca, suatu hari bangsa Israel datang kepada Samuel yang sudah tua, dan mereka berkata begini, "Samuel, kami tidak mau lagi dipimpin sama nabi seperti kamu. Kami juga tidak mau. Kami harus berurusan dengan Allah langsung." Itu kira-kira ya bahasa saya ya. Kami mau langsung dipimpin oleh seorang raja.
seperti bangsa-bangsa lain yang ada di tetangga-tetangga kami ini loh. Kami mau lihat seorang raja yang bisa duduk, kami lihat berdirinya, kami lihat, kami bisa lihat seorang raja yang bisa kami ajak bicara secara langsung. Samuel yang mendengar itu, dia marah sekali, dia kecewa sekali, saudara. Karena baginya ini orang Israel betul-betul tidak mengerti berterima kasih. Orang Israel tidak mengerti betapa beruntungnya mereka karena mereka dipimpin langsung oleh Allah yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi. Mereka malah mau dipimpin oleh seorang manusia yang diberi gelar raja. Tapi hari ini kita belajar, saudara. Yang ditolak itu Allah, bukan Samuel. Allah bilang sama Samuel. Dan Allah tidak marah sama bangsa Israel. Allah tidak langsung tinggalkan bangsa Israel. Allah juga tidak menjadi murka dengan bangsa Israel. Malah dia ngomong sama Samuel dengan lembut, berkata begini, jangan marah Samuel, karena yang ditolak itu bukan kamu, tapi aku yang ditolak. Ya kan? Supaya aku tidak menjadi raja atas mereka. Dan aku sudah ngalami banyak, kata Allah. Dari zaman waktu mereka aku keluarkan dari tanah Mesir sampai saat ini, ada banyak sekali mereka meninggalkan aku. Dan ayat 9 dikatakan begini, oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Bayangkan saudara, Allah tidak marah, bahkan Allah berkata begini, kalau mereka minta seorang raja, dengarkan itu. Kasih seorang raja. Dan Allah cuma memberikan nasihat. Ingatkan mereka, peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukan kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Luar biasa. Saudara, kita belajar hari ini dari Allah kita. Waktu rencananya ditolak oleh bangsa Israel. Waktu rancangannya ditolak oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak mau lagi dipimpin, dibawa Allah langsung. Allah tidak marah. Allah tidak kecewa. Bahkan Allah memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Harus siap loh. Kalau ada raja, nanti kamu mesti memberikan upeti kepada raja. Kalau ada raja, nanti anak-anakmu laki-laki harus jadi prajuritnya dia. Dan kita tahu kan, Allah tetap memberkati bangsa Israel. Dia tetap memimpin bangsa Israel melalui raja yang dipilih mereka. Salah satunya Daud. Bagaimana begitu luar biasanya Allah mengasihi bangsa Israel. Hari ini kita belajar, apapun rencana kita untuk seseorang, keluarga kita, anak kita, pasangan kita, mungkin rekan kantor kita, rekan bisnis kita, atau mungkin karyawan kita. Dan tiba-tiba mereka menolak rencana itu, menolak program baik yang kita berikan kepada mereka. Kita jangan marah. Mari kita terus bersabar, doakan mereka, dan terus lakukan rencana yang bisa kita kerjakan untuk kebaikan mereka itu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami belajar langsung dari Engkau. Bagaimana Engkau tidak kecewa, tidak marah pada waktu bangsa Israel menolak rancangan-Mu, menolak rencana-Mu. Tapi Engkau tetap mengasihi mereka, menasehati mereka. Dan yang kami belajar lagi, rencana-Mu tetap dijalankan atas bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk terus panjang sabar dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan memberkati mereka, walaupun mungkin ada penolakan-penolakan. Tapi kami percaya, biarlah Engkau sendiri yang menguatkan kami untuk melangkah terus dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.